permasalahan negara lainnya yang mengancam kedaulatan bangsa, khususnya pasca 1998, seperti bermunculannya ideologi berseberangan dengan ideologi negara, terorisme, radikalisme, serta konflik sosial berbasis suku, ras, dan agama. Singkatnya, serumit permasalahan bangsa di atas sedikit banyaknya menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan nasionalisme. Menurutnya, nilai-nilai sosialisme di kalangan masyarakat klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Generasi milenial dikatakan sebagai generasi baru abad ini. Mereka bisa dibilang berbeda dengan generasi sebelumnya. Banyak perubahan baru yang mereka buat, dan perubahan tersebut semakin berkembang dan terus berkembang. Tapi di balik perubahan yang terjadi, bagaimana keadaan Indonesia saat generasi milenial semakin berkembang? Apakah masih ada rasa nasionalisme dalam hati dan pikiran mereka? Generasi sekarang mendefinisikan nasionalisme lebih pada hal-hal nyata, serta hal-hal kecil yang bisa dilakukan di lingkungan masing-masing. Artinya, nasionalisme dikira lebih bisa didefinisikan pada tindakan-tindakan nyata. Nasionalisme dalam pandangannya bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari 3 kondisi, yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah cekraman sistem pendidikan kolonial. Di era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Nasionalisme itu merupakan suatu ajaran ataupun suatu paham yang mengajarkan kita untuk bisa mencintai, menyayangi, dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Yang mana kita selaku para milenial, selaku para pemuda, berkewajiban untuk menjaga tanah air kita ini. Nasionalisme itu sikap atau rasa cinta tanah air yang udah tumbuh atau udah ada pada diri seseorang. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin nasionalisme itu bisa tumbuh karena rasa senasib, seperjuangan, rasa sama-sama dijajah, sama-sama ingin merdeka. Nah, namun di era milenial seperti sekarang ini, nasionalisme itu bisa tumbuh karena rasa seperjuangan, sebangsa, juga karena rasa menghargai perjuangan para pahlawan sebelum kemerdekaan. Penerapannya itu ataupun tindakan-tindakannya itu udah banyak ya dilakukan oleh para kaum milenial, dan salah satu contohnya adalah kaum milenial banyak yang mempelajari budaya-budaya kita supaya agar tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, agar nantinya hari demi hari, tahun demi tahun, budaya kita itu nggak terkikis oleh perkembangan zaman. Dan saya rasa itu penerapannya bagus ya di kalangan para milenial dan juga para pemuda gitu. Dan selain itu juga banyak para pemuda ataupun milenial yang mempromosikan budaya kita ke masyarakat luas, khususnya pada masyarakat dunia, supaya mereka tahu kalau kita punya budaya yang harus dikembangkan gitu. Nah, kalau untuk penerapan nasionalisme mungkin udah banyak sekali ya kita lihat di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh simpelnya yaitu upacara bendera. Itu tuh setiap pagi ya, dari siswa SD, SMP, SMA itu udah datang ke sekolah berpakaian rapi, berbaris dengan teratur, mengikuti upacara dengan hikmat. Itu tuh udah salah satu contoh bahwa para generasi milenial memiliki rasa nasionalisme. Nah, contoh lainnya itu seperti meriahnya perayaan kemerdekaan Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran
untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pembuktian nasionalisme sewajarnya dilaksanakan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu menjadikan sebuah inspirasi bagi banyak orang. Mengejar prestasi secara akademik dengan pembuktian hasil yang memuaskan merupakan bentuk nasionalisme jika diiringi dengan semangat inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan masyarakat. Sikap nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara, sebab dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita dari ancaman dalam bentuk apapun. Untuk mengamalkan sikap nasionalisme, tidak harus dengan ikut menjaga di perairan atau tempat lainnya. Tapi bagi para anak muda dan pelajar, mereka dapat mengamalkannya melalui kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, penerapan nilai-nilai positif seperti menjaga silaturahmi antar sesama dengan memanfaatkan teknologi yang ada, melestarikan kebudayaan Indonesia dengan ikut menari, mencintai produk dalam negeri, dan ikut melestarikan budaya lewat media sosial. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, diharapkan dapat terus membangun bangsa ini. Salah satu cara untuk membangun bangsa ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran nasionalisme pada masing-masing pribadi bangsa ini. Karena jika rasa nasionalisme bangsa kita